Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid Allahu anhuma qala sami'tu Umar radhiyallahu anhu yaqulu li shay'in qattu inni la adhunnuhu kadha illa kana kama yadhunnu rawahu al-Bukhari. Babu kitab al-manhi anha, babu tahrimil ghibah wal amr bihifdzil lisan. Qala Allah Ta'ala la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi mayta fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Qala Ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Qala Ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. I'lam annahu yanbaghi likulli mukallafin an yahfadha lisanahu an jami'il kalam illa kalaman dhaharat fihi al-maslahah wa man tastawa al-kalamu wa tarkuhu bil maslahah fa sunnatu al-imsaku anhu li'annahu qad yanjarru al-kalamu al-mubahu ila haramin aw makruhin dhalika kathirun fil 'adah. Wassalamatu la ya'duluha syai'un. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Muttafaqun alaihi. Wa hadha hadithun sarihun fi annahu yanbaghi an la yatakallama illa idha kana al-kalamu khairan wa huwa alladhi dhaharat maslahatuhu wa man tashakka fi dhuhri al-maslahah fala yatakallam. Wa an Nabi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah Allahumma salli alaihi ayyul muslimina afdal qala man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi muttafaqun alaihi. Wa an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yadman li ma baina lihyayhi ma baina rijlayhi adman lahu al-jannah muttafaqun alaihi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب متفق عليه. ومعنى يتبين يتفكر أنها خير أم لا. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله وعلى بركة الله. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan hadis-hadis Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab yang baru tentang haramnya berghibah dan menjaga lisan daripada omongan-omongan yang menceritakan keaiban orang lain. Sebelumnya masih ada satu hadis tentang karamahnya sahabah Sayyidina Umar Ibn Khattab. Yang lalu tentang Sayyidina Uthman, tentang Sayyidina Abu Bakar dan lain-lainnya. Sayyidina Uthman diambil dari hadis anaknya Abdullah bin Umar. Aku mendengar Sayyidina Umar, ayahnya, kalau dia berkata sesuatu, perkataan itu yang mana diucapkan akan terjadi. Ini kalamul aulia, orang-orang wali kalau berbicara antagahullah alladhi antaga kulla syai'. Dia berbicara dengan perbicaraannya seolah-olah Allah akan datangkan itu qada dan qadar dari lisannya. Inni la adhunnu kadza, kata Sayyidina Abdullah anaknya, bapakku kalau mengomong aku kira bakal terjadi begini, terjadi. Masya Allah. Aku melihat kata-kata yang dia ucapkan bakal terjadi. Itu aulia daripada karamat-karamatnya para sahabat, yaitu sahabat Umar ibn Khattab. Ucapannya dengan dia hanya mengucap saja, Allah buktikan ucapan tersebut terjadi. Apa yang dia kira, apa yang dia sangka, itu tepat buat dia. Itu daripada sedikit karamahnya Sayyidina Umar ibn Khattab. Yang tenar Sayyidina Umar karamahnya melihat Panglima Sariyah di kota Baghdad antara Syam, di gunung
Sariyah namanya. As-Sariyah al-Jabal. As-Sariyah al-Jabal. Orang-orang lagi berperang dengan orang-orang musyrikin di negeri tersebut. Sahabat-sahabatnya disuruh cepat-cepat naik ke gunung supaya lebih dahulu menempati tempat lebih tinggi. Sayyidina Umar lagi di Madinah. Kelihatan As-Sariyah al-Jabal. Wahai Sariyah, panglima perangnya namanya Sariyah. Cepat-cepat naik ke atas gunung. Orang bingung, ente di Madinah ngomong jauh. Nah, itu salah satu pemberian karamah kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab. Dia bisa menginsting di sana lagi keadaan perang dan cepat-cepat disuruh menaiki gunung supaya lebih dahulu dari orang-orang musyrik. Itu juga Sayyidina Umar karamatul auliya, karamah-karamahnya para sahabat. Di dalam omongannya tepat, di dalam perkiraannya tepat, prasangkanya tepat, ya. Bukan dia meramal, bukan dia pengamat, tetapi Allah kasih, ya, qada dan qadar menyertai ucapan tersebut. Itu hadis yang ke-100, yang ke-1510. Bab yang tadi adalah bab tentang ghibah dan anjuran untuk memelihara daripada lisan. Disebutkan ghibah di dalam ayat Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling menghibahi satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhi maita. Apakah suka seseorang di antara kalian memakan daging saudaranya sendiri bangkai? Fakarihtumu. Kita melihat saudara kita bangkai mati, kita mau makan dagingnya, enggak bakal kita makan, bau busuk. Itu misalan kita menghibahi orang. Al-ghibah dzikru akhaka bima yakrah. Menyebut saudaranya, menceritakan saudaranya yang dia tidak suka kalau diceritain, artinya aib buat dia, daripada sesuatu rahasia yang tidak boleh dipermalukan saudaranya, di dalam aibnya diceritakan, ghibah satu sama lain. Fakarihtumu, kalian saja tidak mau memakan daging bangkai saudaramu sendiri. Begitulah seperti Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha sedang berbicara-bicara dengan perempuan-perempuan di rumahnya. Rasulullah lewat. Kata Rasulullah, ya Aisyah, aku lihat gumpalan-gumpalan darah dari mulut-mulut kalian. Keluar gumpalan darah. Bangki, ya, makan. Ngapain kalian? Menceritakan ghibah, menceritakan A, menceritakan B. Seolah-olah di situ ada makan bangki, ya, yang berdarah, yang bau. Kalau dilempar ini ke laut, laut bau semuanya katanya. Sampai begitu perumpamaannya orang-orang yang berghibah. Yang kedua ayat Allah, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Takutlah kepada Allah. Janganlah kalian saling ghibah menghibahi, dan cepat-cepatlah bertaubat. Cepat-cepatlah meminta ampun. Cepatlah meminta maaf kepada orang tersebut. Sesungguhnya Allah menerima taubat, dan Allah masing kesian kepada kita kalau kita masing mau bertobat, menyesali omongan-omongan yang kita keluar dengan ribah. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti, jangan kau cari-cari, korek-korek, ya, yang kalian enggak tahu. Mau tahu urusan orang, mau tahu segala sesuatu, nanya lagi, kayak mau aib orang mau ditanya, enggak boleh. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau bercari-cari, tattabi' auratun nas. Engkau mau mencari-cari, mengorek-ngorek, ya, mau mengetahui aib orang, kekurangan orang, urusan orang, kerjaan orang. Jangan, enggak usah. Itu aib. Menanya-nanya banyak lebih dari urusan orang lain. Enggak usah, jangan ditanya, jangan di urusan-urusan yang bukan kita. Wala takfu ma laysa ka inna sam'a wal basara wal fuada.
Sesungguhnya matamu, hatimu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab menanya, sebab-sebab melihat, sebab-sebab mendengar, ya, dengan akal dan hati, ya, memikirkan urusan orang, mengikut campur di dalam keaiban orang. Ini semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mata dan telinga dan hati kita. Ayat yang lain, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat penulis hasanat, malaikat penulis sayyiat, raqib dan atid. Tidaklah engkau mengucap, melafadzkan satu kata-kata baik atau buruk, dicatat oleh dua malaikat tersebut, kiramul katibain, ya, dua malaikat yang mana dia mencatat omongan yang baik dan omongan yang buruk. Maka hati-hati, ya. I'lam annahu yanbaghi likulli mukallaf an yahfadha lisanah an jami'il kalam. Ketahuilah, sebaiknya bagi seorang mukallaf yang sudah akil baligh rasyid, dia menjaga lisannya dari segala ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang tidak ada urusan buat dia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan seseorang, Islam seseorang, dia tinggalkan apa-apa yang tidak bermakna buat dia, tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Ihras ala ma yanfa'uk. Engkau carilah yang bermanfaat, jangan yang tidak bermanfaat. Urusan-urusan orang, urusan-urusan keluarga orang, urusan-urusan rumah tangga orang, urusan kerjaan orang, jangan ditauin. Jadi enggak tambah pikiran. Kalau kita enggak punya pikiran orang, hati kita tenang, kosong. Nanti kalau kita ngurusin orang, nanya kerjaan orang, akhirnya masuk ke hati kita. Hati kita jadi bahan pikiran orang. Buat apa? Jadi sakit hati kita. Hati kita yang capek, ya, mengurusin orang. Kita perhatikan diri kita sendiri. Maka di sini kata Imam An-Nawawi, kecuali kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang maslahat, yang bermanfaat, nasihat, wasiat, ucapan-ucapan hadis, kata-kata ayat Allah, zikrullah dan lain-lain. Dan apabila engkau melihat ucapanmu ada baiknya atau ada buruknya, mendingan jangan bicara. Kalau ada baik sama buruk, mendingan jangan, kecuali baik semuanya, ya. Kalau ada baiknya, maslahatnya, bagus bicara. Kalau enggak ada, jangan. Wal imsakul anhu sunnah. Mendingan dia imsak, dia berhenti dari ucapan, dari perkataannya, dari kalimatnya. Kenapa? Ditakutkan katian jarrul kalam al-mubah ila haram atau makruh. Akan menyeret omongan-omongan tersebut yang tadinya mubah, yang omongan-omongan tadinya boleh, ya, akhirnya jadi diseret ke omongan-omongan yang makruh, omongan-omongan yang haram. Nah, ini banyak terjadi di kalangan kita, umumnya begitu, ya. Maka selamatilah lisanmu, selamatilah dirimu. Tidak ada bandingannya kalau selamat lisan kita dari omongan kalimat-kalimat ghibah dan namimah dan lain-lainnya. Sering kita membaca ini hadis di Arba'in Nawawi dari sahabat Abu Hurairah, 3 perkara Rasulullah berkata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaknya dia berkata-kata yang baik atau diam, atau dia enggak berbicara. Mendingan dia berdiam, ya, lebih dari emas, ya. Kalau kata-kata dari perak, diam dari emas. Masya Allah. Kalau kata-kata itu baik, engkau bicara. Kalau enggak, engkau diam. Engkau selamat dari bahaya, dari omongan-omongan orang yang tidak baik. Itu hadis yang keduanya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dia muliakan tetamunya, dia hormati tetamunya. Yang ketiga, falyukrim jarah.
dia muliakan tetangganya dengan hak-hak tetangga. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis yang pertama tadi dari sahabat Abu Hurairah, "Alla yatakallam illa idza kana al-kalamu khaira." Janganlah berbanyak berbicara kecuali omongan itu engkau lihat baik. Idza takallamta fatadabbar aqibatahu. Kalau engkau mau berbicara, lihat akibat dari perbicaraan tersebut. Mendingan diam, tanya, bergejolak di hati kita, di dada kita. Ngomong jangan. Kalau ngomong baik silahkan, kalau enggak jangan. Itu ada malaikat, lammatul malaika lamma syaitan. Bisikan malaikat yang baik atau sebaliknya, bisikan syaitan yang jahat yang mengajak kita untuk berdosa. Mencari keselamatan dari lisan kita itu tidak ada bandingannya, dunia dan kelezatannya. Karena apa? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Hadis pendek Rasulullah berkata, selamatnya seseorang dia kalau dia menjaga lisannya. Hadis Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Qais, qultu ya Rasulullah. Dia bertanya kepada Nabi, ayyul muslimin afdal? Siapa orang muslim yang paling mulia? Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang paling afdal, yang paling utama adalah yang menyelamatkan orang muslim lain dengan lisannya. Tadi dengan kalimat omongan-omongannya diselamatin orang lain. Wa yadihi dengan tangannya, jangan memukul, jangan mengambil, jangan membuat sesuatu yang tidak baik dengan tangannya. Dia selamatkan orang muslim yang lain. Ini hadis Bukhari Muslim sahih. Mencari keselamatan dirinya menjadi orang yang afdal muslim, selamatkanlah lisanmu dan tanganmu dari kejahatan. Min syarri nafsi an ajurrahu ila muslimin. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, hindarilah aku dari kejahatan diriku. Jangan sampai aku menarik kejahatan orang lain. Artinya jangan sampai anggotaku menyakiti orang lain. Baik lisan, baik tangan, baik mata, baik telinga dan lain-lainnya. Hadisnya semua dari Bukhari dan Muslim. Hadis yang 15-13. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Al-Ansari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi man yadhman li ma baina lihyayhi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang mau aku jamin, kata Rasulullah, jaminan dari Rasulullah, siapa yang menjaga antara kedua rambut kumis dan rambut jenggot lisan, dua bibir, ini bibir atas jenggot, kumis dan bawah jenggot. Tengah-tengahnya adalah lidah. Udah dijaga dengan pintunya gigi, udah dijaga dengan pintu bibir, masing juga keluar omongan-omongan yang tidak baik. Yang kedua, wa ma baina rijlaihi, antara kedua kakinya, yaitu pahanya. Antara yang di tengah adalah kehormatannya, dijaga daripada yang haram. Maka kata Rasulullah, adman lahul jannah, aku jamin kalau engkau bisa menjaga dua ini, lisan dan farji, aku jamin syurga. Masya Allah, ini jaminan Nabi kita Muhammad, tidak meleset. Hadisnya dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Bukhari dan Muslim riwayatnya. Lanjut dari Abdurrahman bin Sakhar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar daripada hadis Nabi berkata, seseorang hamba sesungguhnya berbicara satu kalimat, dia enggak kira-kira lagi, dia enggak tabayun lagi, dia enggak pikir-pikir lagi, itu ucapan meleset dia, terpleset dia, tergelincir dia dari ucapan tersebut, menyakiti orang, menggibahi orang, menuduh orang. Itu kalimat menyakiti hati orang, membalimi orang. Itu kalimat mengadu domba orang.
Ya. Dia asal ucap saja, tidak berpikir lagi, tidak dia lihat lagi. Tadi sebelum engkau berbicara, falyatadabbar agibatahu. Engkau pikir dulu akibatnya bagus apa buruk. Kalau dia berbicara katanya satu kalimat dia tidak pikir-pikir lagi, maka dia akan tergelincir nanti di jembatan Shirathul Mustaqim dan dia akan jatuh ke bawah api neraka Jahannam. Bahkan nukik jatuh ke dalamnya ab'ada minal masyriq wal maghrib. Masuk ke dalam api neraka Jahannam ke dalam-dalamnya antara timur dan barat. Ya Allah, ya. Itu baru salah. Rasulullah pernah berkata kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna lamu'akhaduna biha ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wa inna, Nabi berkata bahwa diunjukkan lisannya. Ini lisan, sebabnya semuanya katanya. Sebab-sebab ke neraka, sebab-sebab kejahatan, sebabnya adalah lisan, ya, yang akan menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Hasaidu alsinatihim. Hal yakubun nas ahsan wa hal yakubun nas finnar illa hasaidu alsinatihim. Kebanyakan manusia nukik ke bawah api neraka Jahannam, jatuh, ya, dalam sekali antara masyriq dan maghrib. Sebabnya apa? Sebabnya ulah lisannya, ucapan kalimat lisannya sendiri. Wallahu a'lam bishawab.